Mari kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius yang minggu lalu kita ada pelajari, kita baca Matius pasal 27. Kita membaca ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama secara bertanggapan. Saya ayat 45, Bapak Ibu 46, silih berganti hingga ayatnya 55, 56 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Allah. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam mulut anggurasa, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya, ia menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini Allah, anak Allah. Sama-sama. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, Yesus mati. Dan memang dia benar-benar mati karena kita. Kita belajar satu hal bahwa lewat kematian Kristus, Yesus adalah jawaban atas segala persoalan kita. Yesus adalah jawaban atas segala persoalan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus ditangkap, dia disiksa, disengsarakan, bahkan kemudian dia dibunuh dan mati. Alkitab catat bahwa semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan Allah. Dan ketika kita lihat ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dalam ayat Matius 27 ayat 45, Alkitab catat di sana bahwa mulai dari jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada satu kegelapan yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Alkitab catat bahwa dari jam 12 sampai jam 3, selama 3 jam, kegelapan menutupi daerah itu. Dan ini peristiwa bukan peristiwa yang sembarangan, bukan peristiwa yang kebetulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu makna rohani yang terkandung di dalamnya. Dan mengapa Bapak Ibu Saudara kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam. Dan inilah kita lihat bahwa Yesus menebus kehidupan kita. Karena ada satu masalah yang terbesar, yaitu dosa. Yesus harus disiksa, harus menderita, bahkan dia disengsarakan dengan begitu hebat. Karena menebus dosa-dosa kita.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kenapa ada kegelapan? Karena memang dosa itu identik dengan kegelapan. Manusia yang berdosa ada di dalam gelap, ada di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu sesuatu yang menakutkan dan identik dengan maut, identik dengan kematian. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, semua dosa manusia ditimpakan di atasnya. Dia memikul semua dosa umat manusia di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ya, Yesus berseru, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memang pada saat Yesus di atas kayu salib, dia sedang memikul dan menanggung seluruh dosa umat manusia. Pada saat itulah Allah Bapa harus meninggalkan dia. Allah Bapa berpaling daripadanya. Sehingga dia berkata, mengapa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci itu, dia tidak berkompromi dengan dosa. Allah yang suci itu, dia pasti akan menghukum dosa. Karena memang dosa itu upahnya ialah maut. Upah dosa ialah maut. Orang yang berbuat dosa, orang yang berdosa, hanya satu hukumannya, yaitu mati atau kematian. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa berpaling daripadanya, membelakanginya, meninggalkan dia. Sehingga Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan orang-orang yang mendengar, mereka mengolok-olokkan dia, mungkin panggil Elia dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah Yesus menanggung segala dosa kita, semua pelanggaran kita, semua pemberontakan kita, semua hal yang kita lakukan yang melanggar perintah, ketetapan dan kehendak Tuhan. Yesus telah menanggung dan memikulnya di atas kayu salib bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, dosa inilah yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Dosa inilah yang telah merusakkan relasi dan hubungan kita dengan sorga, dengan Allah Bapa di sorga. Dosa inilah yang merusak relasi hubungan manusia dengan sesama. Waktu di Taman Eden kita lihat bahwa ketika Adam Hawa mendengar Tuhan Allah jalan-jalan dalam Taman Eden, apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan mereka lari bersembunyi. Dan inilah akibat daripada dosa. Manusia takut berhadapan dengan Allah. Karena ketika manusia yang berdosa berhadapan dengan Tuhan Allah, maka manusia itu pasti akan dihukum, pasti akan dibinasakan. Karena Allah tidak berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tetapi puji Tuhan, Allah di dalam kasih dan rencananya, dia datang kepada Adam. Dia justru berinisiatif untuk mencari manusia yang terhilang. Di dalam Taman Eden, Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang duluan mencari Allah, tetapi Allah yang duluan datang untuk mencarinya. Sehingga dia berkata, aku bersembunyi. Pasti kau makan buah. Dia bilang, Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di samping aku, gara-gara perempuan ini, gara-gara wanita ini, gara-gara dia yang engkau taruh di sebelahku, menjadi kawan penolongku, dia ini sudah masalahnya. Bapak Ibu Saudara, Hawa bilang apa? Hawa bilang, Tuhan, ular ini, gara-gara ular ini, gara-gara iblis ini, gara-gara setan ini, manusia sudah mulai melemparkan tanggung jawab. Manusia mulai baku tuduh satu dengan yang lain, sehingga ada kecurigaan satu dengan yang lain. Manusia tidak lagi dengan tegas untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Manusia memilih untuk melemparkan tanggung jawab. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah yang mengasihi manusia merencanakan bagaimana supaya manusia ini bisa diselamatkan.
Dan itu sebabnya Yesus harus datang. Dan tujuan dia datang adalah untuk mati bagi kita yang berdosa. Dia tidak berdosa, kesalahan tidak ada padanya. Pilatus bilang tidak ada kesalahan, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang dipakai waktu itu untuk menggenapi rencana Tuhan, mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan di dalam ayatnya yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mereka kira bahwa mereka bisa membunuh Yesus. Mereka berkira bahwa dengan tangan mereka bisa menghabisi nyawa daripada Kristus Sang Anak Allah ini. Alkitab katakan, Yesus katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Dia adalah pemilik kehidupan. Dan dia juga menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapanya. Supaya memang dosa itu harus dihukum. Dosa itu harus upahnya ialah kematian. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah jawaban atas persoalan hidup kita. Hari ini kita lihat bahwa kenapa pergumulan demi pergumulan begitu hebat terjadi. Karena memang dosa itulah, kuasa dosa itulah yang hari ini mengakibatkan ada air mata, menyebabkan ada penderitaan, ada kesulitan. Karena memang dosa itu identik dengan semua itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Yesus tidak datang, kita tidak ada pengharapan. Puji Tuhan, ini bagian yang pertama. Alkitab mengatakan Yesus mati karena dosa kita. Ayat 45 sampai 50 di sana tercatat dengan jelas. Dan kenapa ditulis 12 jam 12 sampai jam 3? Karena memang dia mau menebus waktu kita. Itu bicara tentang waktu. Ketika kita ada dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, waktu kita terbuang percuma, waktu kita habis sia-sia, waktu kita tidak ada artinya. Itu sebabnya Yesus harus menebus hidup kita, menebus waktu-waktu hidup yang ada, supaya waktu-waktu ini menjadi berarti. Jangan sampai kita melewatkan satu waktu pun terbuang percuma. Mari pakai waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Karena waktu ini adalah singkat. Dan Alkitab juga catat bahwa waktu ini adalah jahat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Tabir terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kita tahu bagaimana sistem peribadahan, sistem ibadah daripada umat Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam kemah Allah itu, bait suci itu ada batasan-batasannya. Ada halaman, ada pelataran, ada ruang suci, kemudian ruang maha suci atau maha kudus. Umat itu hanya ada di halaman, hanya ada di pelataran. Imam-imam semua hanya sampai kepada ruang suci. Hanya satu imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Dan itu hanya 1 tahun 1 kali. Artinya bahwa Allah begitu jauh daripada manusia. Manusia tidak bisa punya akses langsung untuk datang kepada Tuhan Allah. Tetapi lewat karya salib Kristus, kita lihat bahwa tabir itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Apa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan imam-imam, bahkan dengan imam besar itu. Tabir itu sudah terbelah dua, dan terbelahnya itu dari atas sampai ke bawah. Artinya bahwa Allah sendirilah yang meniadakan semua pembatas yang ada. Sehingga olehnya kita bisa punya akses jalan masuk untuk datang dan bertemu langsung dengan Tuhan Allah. Lihat bahwa orang tidak sembarang untuk datang kepada Tuhan Allah. Orang yang berdosa mau datang harus bawa korban, ada ya domba, kambing dan lain sebagainya.
datang dan semua harus ikut aturan-aturan yang ada. Dan orang tidak bisa sembarang ketemu dengan Tuhan Allah. Tetapi puji Tuhan, lewat pengorbanan Kristus, Yesus memulihkan akses jalan masuk untuk kita bisa berjumpa dengannya. Sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Satu relasi yang begitu dekat antara anak dengan bapanya. Kita punya akses jalan masuk untuk datang kepada orang yang penting, orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, nanti lihat ya, ada peristiwa kemudian Bapak Ibu perhatikan bahwa rupanya kuburan terbuka, bukit-bukit, ada gempa bumi, kuburan terbuka, banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat bahwa ini orang-orang kudus bangkit, masuk ke dalam kota, bertemu dengan orang-orang. Mereka bangkit ini bukan tulang belulang yang bangkit. Mereka bangkit ya memang dengan tubuh yang ada. Dan perhatikan bahwa inilah gambaran bahwa kelak bahwa semua orang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Amin. Waktu Yesus datang, waktu sangkakala berbunyi, semua kita yang percaya kepada Kristus, kita akan dibangkitkan. Kita akan bertemu dengan mereka yang telah mendahului kita, mereka yang telah berpisah dengan kita. Kelak ada satu pertemuan yang indah, pertemuan yang manis dengan semua orang-orang kudus, orang-orang yang kita kasihi. Bahkan bertemu dengan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bapak Ibu mau ketemu dengan tokoh siapa dalam Alkitab? Nah, kemudian yang selanjutnya ayat 54 sampai 56, lihat bahwa ada seorang kepala pasukan yang melihat semua rentetan peristiwa dari penangkapan sampai eksekusi di Golgota. Dia ini bukan orang Yahudi. Dia ini orang luar, orang jauh, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat semua rentetan peristiwa. Roh Kudus mencelikan mata imannya, mata rohaninya, sehingga ada satu pengakuan dari bibir mulutnya, satu pernyataan iman bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Lewat karya pengorbanan Kristus, bahwa tidak ada satu manusia pun yang hatinya terlalu keras untuk bisa diubahkan, untuk bisa diluluhkan, agar dapat diselamatkan oleh Tuhan Allah. Bahkan seorang kepala penjara yang begitu jahat, yang begitu bengis sekalipun, hatinya luluh dan hancur, dan akhirnya dia menyatakan imannya bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Alkitab tidak mencatat kelanjutan hidupnya, tetapi lewat peristiwa itu menjadi satu berkat besar di dalam hatinya, dan ada satu pernyataan iman pengakuannya bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kelak hari ini pintu anugerah terbuka. Mari kita mengabarkan kabar baik Injil keselamatan, bersaksi kepada orang lain, supaya oleh anugerah Tuhan mereka bisa diselamatkan. Mari kita sampaikan, karena pintu anugerah masih terbuka. Kelak ketika pintu itu tertutup, tidak seorang pun yang bisa datang, seorang pun yang bisa masuk dan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Seorang penjahat di sebelah, Roh Kudus juga bekerja, akhirnya dia diselamatkan. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, hari ini juga. Bukan tunggu nanti, kau tunggu sedikit lagi, tidak. Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Setelah itu Yesus mati, dia juga mati. Karena yang belum mati itu kakinya akan dipatahkan, supaya mati semua benar-benar dan dikuburkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang bilang Yesus pingsan, lalu melarikan diri sembunyi, kemudian bilang bangkit. Kalau Yesus tidak mati, berarti kita masih ada dalam keadaan berdosa. Tapi dia benar-benar mati, dan dia dikuburkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, penjahat, kepala pasukan, Tuhan menggerakkan hati mereka.
oleh anugerah Tuhan, mereka akhirnya percaya, mereka akhirnya beriman, mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Hari ini Bapak Ibu Saudara, siapa di sekitar kita yang mungkin sedang kita doakan, yang sedang kita gumuli, mungkin hatinya begitu keras, tetapi lewat firman Tuhan hari ini, bahwa tidak ada hati yang terlalu keras, yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan Allah. Doakan dia, sampaikan kabar baik itu, dan biarlah tepat pada waktunya Tuhan akan menjamah hidupnya, agar kelak dia boleh beriman kepada Tuhan. Kenapa Yesus lakukan semua ini Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Manusia yang hidup di dalam dosa tidak bisa memuliakan Tuhan. Yesus lakukan ini semua supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan ekspresi kita masing-masing. Yesus lakukan ini semua supaya kita bisa menjadi berkat. Dan puji Tuhan, kita bersyukur hari ini ada 7 orang yang siap untuk dibaptis. Mereka telah mengikuti semua bimbingan. Mereka telah menyelesaikan masalah dosa, dan mereka telah membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka siap untuk menjadi pengikut Kristus. Memang dalam bimbingan saya bilang, setelah kalian dibaptis, kalian tidak langsung diangkat ke surga. Kalian tidak langsung menghembuskan napas terakhir. Kalian masih hidup dan menjalani kehidupan ini. Ada banyak tantangan, banyak masalah, persoalan yang kalian hadapi. Tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap setia. Jangan tinggalkan Yesus sampai akhir hidup kalian. Dan puji Tuhan, mereka katakan mereka siap. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Dan kita bersyukur lewat pengorbanan Kristus kita bisa memuliakan Tuhan. Pikiran kita, tangan kita, seluruh anggota kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan puji Tuhan, mari kita jadi ambil teladan daripada Tuhan Yesus. Dia datang untuk mencari mereka yang terhilang, mencari mereka yang kelak menuju kepada kebinasaan. Yesus waktu datang lihat bahwa karena kasihnya, karena belas kasihannya kepada mereka yang menderita, mereka yang teraniaya, mereka yang terpinggirkan, dia datang dan dia pergi ke perahu-perahu mereka. Dia pergi ke pasar-pasar, dia pergi ke kampung-kampung, dia pergi ke tempat-tempat di mana ada mereka yang membutuhkannya, membutuhkan jamaahnya, membutuhkan karya keselamatan itu. Dan puji Tuhan, mari kita ikut teladan Yesus. Tema daripada gereja sinode bahwa menghidupi belas kasihan Kristus bagi mereka yang menderita. Dan inilah ekspresi dari Tuhan kita, bahwa dia menghendaki agar tidak seorang pun binasa. Mari kita menghidupi teladan yang Yesus sampaikan. Dia seorang yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, dan dia mau supaya mencari mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang menderita. Di dalam ayat Matius 25 itu, Yesus berkata bahwa kepada orang-orang yang kemudian ditolak itu waktu saya lapar kamu tidak kasih saya makan, waktu saya haus kamu tidak kasih saya minum, waktu saya telanjang kamu tidak kasih saya pakaian, waktu saya di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Mereka bilang, Yesus, kapan kami lihat engkau lapar, engkau haus, tidak pakai pakaian, ada di penjara. Yesus dia berkata bahwa barang siapa melakukannya kepada salah seorang karena mengasihi aku, dia sudah lakukan itu untuk aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tingkatkan kasih kita, belas kasihan kita kepada mereka yang sedang menderita. Mereka sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan lawatan Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua menjadi alat kebenarannya, menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi kakinya untuk menjangkau mereka
yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan solusi dan jalan keluar. Yesus adalah solusi, adalah jawaban atas segala persoalan hidup kita. Masalah yang terbesar dosa saja dia selesaikan. Apakah lagi masalah yang lain? Yesus dia bilang, percayalah, jadi sesuai dengan imanmu. Kiranya Tuhan memberkati.